Pernah nggak sih Anda kepikiran sebenarnya berapa banyak produk yang harus saya jual biar nggak rugi? Nah, ini pertanyaan krusial banget yang bisa menentukan nasib sebuah bisnis loh. Hari ini kita bakal bongkar satu alat super canggih yang bisa kasih jawaban pastinya. Analisis biaya volume laba. Ini dia pertanyaan jutaan dolar yang dihadapi semua pebisnis, mulai dari yang punya warung kopi sampai perusahaan teknologi raksasa. Dan hari ini kita akan lihat gimana analisis CVP ini nggak cuma menjawab pertanyaan itu, tapi juga kasih kita peta jalan strategis untuk bisa untung. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar, terus kita bedah mesin di baliknya, kita hitung angka-angka pentingnya, lihat contohnya di dunia nyata, dan terakhir kita pahami kapan alat super ini paling efektif digunakan. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Coba bayangin bisnis Anda itu kayak timbangan. Di satu sisi ada biaya, di sisi lain ada penjualan. Nah, analisis biaya volume laba atau yang sering disebut CVP itu adalah cara kita buat ngerti gimana caranya menjaga timbangan ini supaya nggak cuma seimbang, tapi berat ke sisi laba. Jadi, CVP ini pada dasarnya adalah kompas strategis Anda. Alat ini bantu Anda jawab pertanyaan-pertanyaan besar yang nentuin masa depan bisnis Anda. Kayak, haruskah kita naikin harga? Kalau biaya sewa naik, gimana dampaknya? Atau berapa sih penjualan minimal kita biar bisa tidur nyenyak? Sekarang, ayo kita buka kap mesin dari analisis CVP ini. Biar benar-benar paham, kita cuma perlu fokus ke satu konsep kunci yang jadi pusat semuanya. Namanya margin kontribusi. Gini cara kerjanya. Setiap kali Anda jual satu produk, kan ada biaya variabel nih untuk bikin produknya. Nah, setelah harga jual dikurangi biaya variabel itu, ada sisa uang. Itulah margin kontribusi. Anggap aja ini amunisi Anda buat bayar semua tagihan tetap, kayak sewa, gaji, listrik, sebelum sisanya bisa Anda kantongin sebagai keuntungan. Ngitungnya simple banget, dan justru disitulah letak kehebatannya. Anda tinggal ambil harga jual, kurangi sama biaya variabel per unit, dan dapat deh margin kontribusinya. Sederhana kan? Makanya alat ini bisa langsung dipraktekkan. Nah, setelah kita paham soal margin kontribusi, kita sekarang siap buat nemuin angka paling fundamental dalam bisnis, titik impas, atau yang lebih dikenal sebagai break-even point. Ini adalah titik di mana Anda bisa sedikit bernapas lega. Ini dia rumus saktinya, jantung dari analisis titik impas. Dengan bagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit, Anda bakal tahu persis berapa banyak unit yang harus dijual untuk menutupi semua biaya. Di titik ini, Anda memang belum untung, tapi yang paling penting, Anda udah nggak rugi lagi. Anggap aja ini garis start Anda buat lari menuju profit. Oke, teori cukup ya. Sekarang kita coba lihat gimana ini semua bekerja di dunia nyata. Kita akan pakai sebuah studi kasus sederhana biar lebih kebayang. Kenalan dulu sama PT Prima Sentosa. Ini angka-angka kunci mereka. Harga jual produknya, biaya variabel per produk, dan total biaya tetap bulanan yang harus mereka tanggung. Langkah pertama, kita cari margin kontribusinya. Harga jual Rp120.000 dikurangi biaya variabel Rp70.000. Artinya, setiap produk yang laku terjual itu nyumbang atau berkontribusi sebesar Rp50.000 buat bayar biaya tetap. Dan ini dia angka ajaibnya. Dengan total biaya tetap Rp250 juta, kita bagi dengan margin kontribusi Rp50.000 per unit tadi. Hasilnya 5.000 unit. Inilah jumlah minimum yang harus dijual PT Prima setiap bulan, hanya untuk impas. Tabel ini nunjukin hubungannya dengan sangat jelas. Kalau jual di bawah 5.000 unit, mereka rugi. Pas di 5.000 unit, labanya nol. Dan untuk setiap unit yang terjual di atas angka itu, profitnya mulai kelihatan. Coba perhatikan, setiap nambah 1.000 unit di atas titik impas, labanya langsung nambah 50 juta. Keren kan? Ya, tentu aja nggak ada yang bangun bisnis cuma buat impas doang. Tujuannya pasti profit. Jadi, ayo kita naikin level permainannya. Gimana kalau PT Prima punya target laba yang spesifik? Caranya elegan banget, kita tinggal anggap target laba itu sebagai biaya tetap tambahan yang harus ditutupi. Jadi, biaya tetap 250 juta ditambah target laba 200 juta, hasilnya kita bagi lagi dengan margin kontribusi. Jawabannya, PT Prima harus menjual 9.000 unit untuk mencapai target mereka. Nah, disinilah CVP berubah dari sekedar alat hitung jadi semacam bola kristal strategis. Analisis bagaimana jika ini memungkinkan kita buat ngintip masa depan dan ngetes berbagai skenario sebelum kita beneran mempertaruhkan uang.
Coba deh kita bandingin nih, kalau PT Prima bisa naikin harga jual cuma 10% aja, titik impas mereka langsung anjlok ke sekitar 4.000-an unit. Tapi sebaliknya, kalau biaya bahan bakunya yang naik 10%, titik impas mereka langsung melonjak sampai hampir 6.000 unit. Ini nunjukin banget betapa sensitifnya laba kita sama perubahan-perubahan kecil di harga dan biaya. Seperti alat canggih pada umumnya, penting banget buat ngerti kapan CVP ini paling berguna dan kapan kita harus sedikit hati-hati. Yuk kita lihat kekuatan dan juga keterbatasannya. Manfaatnya itu sangat nyata dan strategis. CVP kasih kita dasar angka yang kuat untuk ambil keputusan-keputusan besar, mulai dari nentuin harga jual yang pas, ngerencanain target profit, sampai evaluasi apakah beli mesin baru itu bakal untung atau enggak. Tapi penting juga untuk diingat kalau CVP itu sebuah model, bukan bola kristal yang sempurna. Dia bekerja pakai beberapa asumsi, misalnya harga jual dan biaya dianggap konstan. Di dunia nyata yang sering berubah-ubah, asumsi-asumsi ini mungkin perlu kita cek ulang secara berkala. Dan tentu, akurasinya sangat bergantung pada seberapa bagus data biaya yang kita punya. Jadi kesimpulan utamanya begini, jangan pernah anggap CVP itu cuma kalkulator buat ngitung titik impas. Fungsinya jauh lebih dari itu. Anggap CVP sebagai fondasi untuk membangun strategi harga yang cerdas, mengevaluasi struktur biaya Anda, dan bahkan mengukur kesehatan bisnis Anda secara keseluruhan. Nah, sekarang Anda sudah punya kerangka kerjanya nih. Coba deh pikirkan sejenak. Kalau Anda punya data biaya dan penjualan di depan mata Anda, kira-kira keputusan strategis pertama apa yang bakal Anda analisis pakai kekuatan CVP ini? Semoga pemaparan ini bisa memberikan Anda pemahaman yang jelas dan praktis ya soal analisis CVP. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.